Halo semuanya, selamat siang. Hari ini kita akan belajar bersama Dekris 20 bersama Mr. Daniel. Hari ini kita akan belajar yang dinamakan suku tengah dan sisipan suku. Oke. Di hari ini suku tengah dan sisipan suku kita akan bagi dua yang akan kita pelajari hari ini, yaitu yang pertama adalah kita akan berbicara tentang suku tengah untuk aritmatika dan suku tengah untuk geometri. Gitu ya, kita akan bahas keduanya. Yuk, kita mulai saja. Kita bahas untuk yang aritmatika, gitu ya. Aritmatika untuk yang suku tengah. Oke, misalkan Mr. Daniel punya U1, U2, U3, gini ya, bentuknya seperti ini. Kalau saya tanyakan suku tengahnya yang mana? Ya, ini jawabannya. U2 adalah suku tengah. U2-nya adalah suku tengah. Lah, terus kemudian kalau ada pertanyaan, loh Mister, berarti suku tengah itu U2, U1-nya apa sih? U1-nya adalah A atau awal. U2-nya apa? U2-nya adalah A tambah B. U3-nya apa? A ditambah dengan 2B. Ini secara aritmetika ya. Jadi A tambah B, A ditambah 2B. Berarti kalau kita mencari nilai tengah dari U2 berarti nilainya berapa? A ditambah dengan B. Sehingga kalau kita bentuknya seperti ini, U2 itu adalah A ditambah B. Boleh dong saya mengatakan bahwa ini itu kita mendapatnya dari setengah 2A ditambah dengan 2B. 2A dikalikan setengah yaitu A, 2B dikalikan setengah yaitu B. Sama istilahnya ya. Saya munculkan angka setengah dan saya munculkan angka 2. Kenapa saya munculkan? Supaya kita bisa tahu bahwa U2 itu didapat dari setengah. 2A-nya kita bongkar, jadinya adalah A ditambah dengan A plus 2B. Nah, kita tahu nih, nilainya adalah setengah. A sendiri apa tadi? A itu adalah ini. A itu adalah U1. A-nya itu adalah U1. A ditambah 2B apa? U3. A ditambah dengan 2B itu adalah U3. Bentuknya adalah U2 itu didapat dari setengah dari U1 ditambah dengan U3. Nah, berarti sama Mister. Jika saya punya misalkan U1, U2, U3, U4, U5. Oke. Berarti sekali lagi kalau kita jabarkan U1, U2, U3, U4, U5 itu didapat dari U1-nya apa? A. U2-nya apa? A ditambah B. U3-nya adalah A ditambah dengan 2B. U4-nya adalah A ditambah dengan 3B. U5-nya A ditambah dengan 4B. Nah, kalau ditanya langsung bentuknya seperti ini, kita bisa tahu deh nilai tengahnya mana? U3. Nilai tengahnya. Kita coba cari dulu. U3 didapatnya dari A plus 2B. Kita munculkan lagi deh nilai setengahnya. Berarti supaya jadi setengah, nilainya setengah 2A ditambah dengan 4B. Itu ya, nilainya sama nih. Berarti kita bongkar lagi, setengah 2A itu dapatnya dari mana? A ditambah dengan A ditambah dengan 4B. Setengah A-nya itu adalah U1. A plus 4B didapatnya dari U5. Ini adalah untuk U3. Oh, berarti kita menemukan hal yang sama nih. Coba dilihat dari konklusinya. U1 ditambah U3 jika datanya ada 3, 1, 2, 3. Jika datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi U-nya U1 itu adalah awal ditambah dengan akhir dibagi dengan 2. Gitu ya, untuk mencari nilai tengahnya. Lah misalkan Mister, kita punya contoh nih kita daripada bingung, Mister contohnya kayak gimana gitu ya. Misalkan Mister Daniel punya sebuah deret aritmetika atau barisan aritmetikanya 2, 5, 8, titik sampai dengan ke 44. Pertanyaannya adalah tentukan nilai suku tengahnya.
Nah, yang ditanya adalah tentukan nilai suku tengahnya. Kalau dapat soal seperti ini, kita tidak mungkin nih mendata antara di sininya, di data ya, misalkan kita data satu-satu ini 2, 5, 8 terus berapa sampai panjang sampai ke 44, ya kita habis waktu. Caranya seperti apa untuk mengetahui nilainya? Ya gampang saja. Ingat, rumus suku tengah tadi adalah yang awal ditambah dengan yang akhir dibagi dengan 2. Berarti U tengahnya didapat dari setengah dikalikan 2 ditambah dengan 44. 2 ditambah 44 berapa? 46 dikalikan setengah, jawabannya adalah 23. Ini adalah nilainya. Ya, ini adalah nilainya. Terus bila ditanya, "Loh Mister, berarti T-nya ini suku keberapa ya yang nilainya 23 ini? Urutan keberapa ya yang nilainya 23?" Pertanyaannya akan pasti seperti itu. Yuk coba kita sama-sama. Ingat tadi kalau kita punya rumusnya adalah U1 awal ditambah dengan akhir dibagi dengan 2. Gitu ya. Berarti kalau ditanya urutannya, kita masih belum tahu nilai urutannya, ya kita tulis saja UT. Gitu ya. Berarti kan urutan ke T. Nilainya berapa awalnya? Nilainya formulanya untuk urutan yaitu A plus berapa? N-1 dikalikan dengan B. Ya gampang. UT-nya tadi nilainya berapa? 23. Awalnya berapa? 2. T-nya apakah udah ketahui? Ini salah ya. Ini kalau di sini T, di sini harus T. Sorry. Di sini harus T juga. Maka di sini T-1. Bedanya berapa? 2 ke 5. Berarti 5 dikurangi 2, 3. 2-nya dipindahkan ke sebelah kiri. Berarti nilainya adalah 21. Karena 23 dikurangi dengan 2. T-1 dikalikan 3. Maka T-1 sama dengan 21 dibagi dengan 3. 21 dibagi dengan 3. Jawabannya adalah 7. T-1. Maka nilai T-nya adalah 8. Oh, ternyata urutannya urutan ke-8. Dari barisan ini nilai T-nya adalah 8. Jelas ya? Oke, sampai sini jelas. Yes. Oke, yang berikutnya adalah kita akan belajar tentang sisipan suku. Ini ya, sisipan suku. Sekali lagi ini masih di dalam barisan aritmatika gitu ya. Misalkan saya punya sebuah nilai yang awalnya barisannya adalah seperti ini. A, berarti yang kedua adalah pasti U2 gitu ya. Kenapa ini saya tulis A? A itu untuk menandakan awal. U2, U3 sampai dengan UN. Gitu ya, dengan bedanya yaitu pasti B. Gitu ya. Ini udah umum lah ya. Bedanya adalah B. Nah, terus kemudian saya mau menambahkan di dalamnya. Gitu ya. Saya mau menambahkan sebuah barisan aritmatika yang baru ke dalam persamaan ini, ke dalam yang awal ini, ke dalam sini. Saya mau masukkan sesuatu yang baru, gitu ya. Sesuatu yang baru saya namakan dengan urutannya, yaitu yang pertama pasti A ditambah dengan A plus B. B-nya adalah beda yang baru, gitu ya. Saya contohkan deh. Ini satu ya. Berarti akan berubahnya menjadi seperti ini. A plus B aksen, A plus 2B aksen, sampai dengan titik-titik sampai dengan A plus K plus 1 dikalikan dengan B aksen, terus kemudian U2 plus B aksen sampai U3 ini ya, sampai dengan titik-titik UN. Pasti kalian bertanya-tanya, ini maksudnya apa Mister gitu ya. Ingat bahwa awal ya tetap awal gitu ya. Kalau namanya sisipan nggak mungkin ditaruh di awal gitu ya. Sisipan pasti ditaruh di tengah. Jadi menambahkan yang pasti di tengah gitu ya. Menambahkan pasti di tengah. Berarti A ini tetap U1 aksen itu ya A gitu ya. Sehingga kalau kita ngomong U2-nya mana? Ini U2-nya. U2-nya itu adalah U aksen K plus 2. Loh kok bisa Mister? Ya sama kayak tadi, kalau ditambahi berarti K-nya pasti berubah gitu ya. K-nya pasti berubah dengan urutan awalnya tadi
hanya U2, tapi karena kita ngomong ditambahi, maka dia UK plus 2. Gitu ya. Sampai urutan ke N-nya berapa? Urutan ke N-nya ya sama. U aksennya adalah N-1 dikalikan dengan K ditambah dengan N. Nah, kayak gini. Oke, kita coba daripada bingung-bingung. Berarti kalau kita cari, Mister, kalau nilainya gimana sih, Mister? Cepatnya, paling gampangnya gimana? Caranya gampang. Untuk beda yang baru, itu formulanya adalah B dibagi dengan K plus 1. Ini beda baru. Gitu ya. Sedangkan untuk menentukan banyaknya, itu adalah N aksen, itu sama dengan N-1 dikalikan dengan K ditambah dengan N. Gini ya. Ini contoh. Kita mau buat contoh. Nah, contohnya seperti apa? Ya, ini. Ya, kita masuk contoh ya. Contoh, misalkan diketahui sebuah barisan aritmatika, nilai awalnya adalah 20 dan 116. Di tengah-tengahnya akan disisipkan 11 bilangan. Ya. Sehingga membentuk barisan aritmetika. Tentukan yang pertama A, beda barisan baru. Nah, beda barisan barunya. Yang B, ya, suku tengah. Nah, ini ya tadi ya, suku tengah dan nilainya. Nah, ya, caranya gimana, Mister? Caranya jawab gitu ya. Jawab. Yuk, sama-sama. Seperti yang saya sampaikan tadi yang di atas, ini diketahui sebuah barisan aritmetika akan disisipkan hal yang baru ke dalamnya. Berarti kalau barisan yang awalnya adalah 20, 116, ini apakah ada yang lainnya? Pasti ada. Tapi di sini disebutkan cuma hanya 20 dan 116. Gitu ya. Berarti awalnya adalah 20. Bedanya berapa? Bedanya pasti 116 dikurangi dengan 20. 116 dikurangi 20. Kenapa kok 116 dikurangi 20? Ingat bahwa beda itu adalah U2 dikurangi dengan U1. Gitu ya. Jadi 116 dikurangi 20. Berapa nilainya adalah 96. Nah, di antara 20 dan 116 ini akan disisipkan 11 bilangan. Yang ditanyakan adalah berarti nilai K-nya itu adalah nilai berapa banyak yang akan disisipkan. K-nya berapa? K-nya 11. K-nya 11. Oke, akan disisipkan sebanyak 11 bilangan. Berarti nilai K-nya 11. Ingat beda baru tadi apa formulanya? Beda baru sama dengan B dibagi dengan K plus 1. Berarti beda barunya adalah nilai B-nya 96 dibagi dengan K-nya adalah 11 ditambah dengan 1. Berarti 96 dibagi dengan 12. Nilainya berapa? 96 dibagi 12? 8. Oh, ternyata bedanya yang baru adalah 8. Kalau nggak percaya berarti nilainya jadi kayak gimana? Misal, ya lanjut aja, kalau ditambah dengan 8 berarti barisan tersebut akan bunyinya seperti ini, 20, 28, terus berikutnya adalah 36 dan seterusnya sampai dengan 116. Nah, inilah yang disebut sisipannya. Dengan jumlahnya adalah banyak, sisipannya adalah 11. Sampai sini paham ya? Paham. Berarti beda baru formulanya adalah ini. B dibagi dengan K plus 1. Nah, kita jawab yang ini, yang A. Yang B. Kita mau jawab yang B. Suku tengah. Nah, kalau kita udah tahu nih nilai tadi suku tengah. Suku tengah tadi apa? UT sama dengan setengah. Awalnya berapa? Awalnya 20. Akhirnya berapa? Akhirnya 116. Berarti setengah
20 ditambah dengan 116 dibagi dengan 2. 116 ditambah 20 berarti 136 dibagi 2, jawabannya adalah 68. Ya, tengahnya adalah 68. Pertanyaannya lagi adalah suku tengahnya ini nilainya berapa ya gitu ya. Berarti UT sama dengan awalnya tadi 20 ditambah, ini kan pakai formula yang itu, A plus T min 1 dikalikan B. Gitu ya, ini untuk T-nya yang ini. Oke, T-nya berarti berapa? T-nya belum ketahuan, T min 1. Bedanya B-nya ini pakai B yang mana? Ingat, B-nya kan udah berubah tuh. Gitu ya. B-nya kan udah berubah. B-nya pakai berapa nih? B-nya pakai yang tadi. B-nya pakai mana? B-nya pakai 8, gitu ya. Kenapa kok 8? Karena udah berubah. Deretnya sudah berubah. Kalau tadi B-nya pakai 96 karena deretnya cuma 2. Barisannya cuma 2, 20 sama 116. Kalau sekarang udah berubah. Udah banyak. Dan nilai tengahnya kan pasti di tengahnya ini. Bedanya berapa? Bedanya 8. Tulis 8. 20, UT-nya tadi nilainya berapa? 68. Ditambah dengan T min 1 dikalikan dengan 8. 20-nya dipindah ke ruas kiri. 68 dikurangi 20 berarti jawabannya adalah 48. T min 1 dikalikan dengan 8. 48-nya dibagi dengan 8. T min 1. 48 dibagi dengan 8 jawabannya adalah 6. T min 1. Maka nilai T-nya adalah 7. Oke. Ngerti ya? Ngerti banget, gampang kok ya. Oke.